Shalom Sobat UEB, Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025, berjudul Iman dan Kemurahan Hati. Firman Tuhan akan diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat berterima kasih dan kami sangat bersyukur akan anugerah yang baru, hari yang baru dan juga sukacita yang baru Tuhan yang boleh kami nikmati hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami ingin membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu agar kami bisa memahami apa isi hati Tuhan kepada kami, Tuhan, lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sobat UEB, kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Rut bertemu dengan Boas. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boas. Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ia pergi, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas, yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, "Tuhan besertamu." Mereka berkata kepadanya, "Tuhan memberkatimu." Boas berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, "Dari keluarga siapa perempuan itu?" Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, "Dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang, dan beristirahat sebentar saja. Sesudah itu, Boas berkata kepada Rut, "Dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Jangan pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu." Lalu Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing?" Boas menjawab dia, "Telah diceritakan ke orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu. Kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian Rut berkata, "Engkau sungguh bermurah hati kepadaku, Tuan,
sebab Engkau menghibur hatiku dan perkataanmu menenangkan hamba-Mu ini. Padahal aku tidak setara dengan seorang pun hamba-Mu perempuan." Waktu makan, Boas berkata kepadanya, "Kemarilah, makanlah roti ini dan celupkan potongan rotimu ke dalam saus cuka ini." Lalu ia duduk di samping penuai-penuai. Boas memberikan gandum panggang kepadanya. Rut makan sampai kenyang dan menyimpan sisanya. Kemudian Rut bangun untuk memungut lagi. Boas memerintahkan hamba-hamba lelakinya, "Di antara berkas-berkas gandum pun, izinkanlah ia memungut dan jangan permalukan dia. Bahkan, kamu harus menjatuhkan sedikit gandum dari genggamanmu untuk dia dan membiarkan gandum itu dipungutnya. Jangan memarahi dia." Demikianlah ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya. Banyaknya kira-kira seeva jelai. Sambil membawanya, ia kembali ke kota dan mertuanya melihat apa yang dipungutnya. Rut juga mengeluarkan sisa dari apa yang dimakannya sampai kenyang, lalu diberikannya kepada Naomi. Mertuanya berkata kepadanya, "Di mana engkau memungut hari ini? Di mana engkau bekerja? Diberkatilah orang yang telah memperhatikan engkau." Rut menceritakan kepada mertuanya pada siapa ia bekerja dan berkata, "Hari ini aku bekerja pada seorang yang bernama Boas." Naomi berkata kepada menantunya, "Diberkatilah orang itu oleh Tuhan yang tidak menarik kembali kasih-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kerabat dekat kita. Dia salah seorang yang berhak menebus kita." Sahut Rut, perempuan Moab itu, "Ia pun berkata kepadaku, tetaplah bersama pekerja-pekerjaku hingga mereka selesai menuai seluruhnya di ladangku." Lalu Naomi berkata kepada Rut menantunya, "Anakku, lebih baik engkau mengikuti para pekerjanya yang perempuan, supaya engkau tidak diganggu orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap bersama para pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan gandum berakhir. Selama itu juga ia tinggal bersama dengan mertuanya. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sobat WB, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama, apa yang Rut lakukan setelah dia memilih untuk mengikut Naomi? Pertanyaan kedua, bagaimana Rut menjalani keputusannya? Yang ketiga, menurut Sobat WB, mengapa Rut rela melakukan hal tersebut? Sobat WB, setelah memilih untuk mengikut Naomi kembali ke tanah Yudea, Rut memutuskan untuk bekerja keras mencari nafkah demi keberlangsungan hidup mereka berdua. Iman Rut kepada Allah semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam dirinya. Sikap Rut yang tidak mementingkan diri sendiri, mengasihi dan melayani mertuanya dengan sepenuh hati, menunjukkan kemurahan hatinya yang luar biasa dari buah-buah kebenaran. Hal ini mendapat perhatian dari Boas, bahkan upah yang besar dari Tuhan. Sobat WB, Rut adalah salah seorang wanita yang tercatat sebagai nenek moyang Yesus Kristus. Sobat WB, kemurahan hati dapat berupa tindakan, perilaku, atau sikap kita yang menunjukkan kepedulian dan kasih terhadap orang lain. Karakter inilah yang seharusnya juga kita miliki sebagai orang-orang percaya. Namun, kadang sikap egois, fokus pada diri sendiri, seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melakukannya. Melalui kisah Rut ini,
kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang murah hati. Yesus pun telah menunjukkan kemurahan hatinya lewat kasih dan pengorbanannya di kayu salib, agar kita memiliki hidup yang kekal. Waktu kita bermurah hati kepada orang lain, kita pun sedang menceritakan kasih Tuhan bagi orang lain. Oleh sebab itu, jangan tahan kebaikan Tuhan bagi orang lain melalui hidup kita. Karena ada berkat Tuhan bagi orang yang taat dan setia melakukan firman-Nya. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada kelompok pemuritan kita akan berkat apa yang sudah kita terima dari perenungan firman hari ini dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk perenungan firman hari ini. Kami boleh belajar tentang apa itu kemurahan hati dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, dan juga kasih yang ditunjukkan sepenuh hati. Tuhan, kami juga boleh diingatkan lewat kisah Rut, dan juga kami diingatkan kembali lagi akan kemurahan hati Yesus Kristus melalui kasih dan pengorbanan di kayu salib. Tuhan, kami mau belajar berproses terus-menerus dalam hidup kami untuk sepenuh hati menjadi pribadi yang memilih untuk mengasihi dan memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa anugerah dan pertolongan dari-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih itu murah hati.